Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di program Baca Buku Bersama Kajian Magnet Rezeki. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah teman-teman, di hari ini kita akan bahas bab ke-7, yaitu jendela buram. Nah, apa itu jendela buram? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jendela buram. Kalau Anda sudah tahu tentang hakikat rezeki, Anda tidak perlu susah payah mencari rezeki. Yang perlu Anda lakukan adalah bersusah-susahlah, berpayah-payahlah, berikhtiarlah, bekerja keraslah untuk membersihkan jendela buram Anda. Materi ilmu jendela buram penting sekali untuk menjadikan panduan menemukan solusi. Ada banyak sekali orang yang mengalami masalah, musibah, ujian, cobaan, dan seterusnya. Buat Anda yang sedang mengalami masalah, Anda tentu ingin segera mendapatkan solusi dan berkata, mana solusinya? Mana jawabannya? Mana rezekinya? Sebagai contoh, Anda punya waktu selama 30 menit untuk bersiap-siap ke suatu tempat dan menunggu datangnya mobil yang akan menjemput pukul 7 pagi lewat 29 menit. Mobil itu dibawa oleh teman Anda. Kalau pukul 7.30 menit Anda belum berangkat, seluruh urusan Anda dipastikan tidak akan berjalan. Selama 29 menit Anda bolak-balik melihat jam, gerasa-gerusu, mencoba menelepon. Ternyata telepon teman Anda tidak aktif. Anda hanya bisa melihat dari dalam rumah menunggu teman Anda datang. Anda kemudian membuka jendela. Sudah pukul 7.29 menit. Ternyata mobil yang akan menjemput sudah di depan rumah Anda. Waktu hanya tinggal 1 menit, dan itu sudah sangat berharga bagi Anda. Karena setelah itu, Anda bisa menyelesaikan seluruh urusan. Nah, selama 29 menit yang terjadi adalah kegalauan, kegelisahan bahwa tidak ada solusi, tidak ada mobil, tidak ada sesuatu yang memberikan jalan kesuksesan buat Anda. Mobil itu benar-benar datang tepat waktu di depan rumah Anda, yaitu pukul 7 pagi. Tapi, karena jendela Anda buram, jendela Anda tertutup, akhirnya Anda tidak melihatnya. Yang terjadi kemudian, Anda galau dan gelisah tak tentu arah, padahal solusi itu sudah ada. Kondisi ini sama dengan kehidupan kita. Mungkin ada sebagian di antara kita yang saat ini punya hutang, punya amanah, ditipu orang, dikhianati teman, harus keluar rumah kontrakan tanggal sekian karena tidak punya uang, dan seterusnya. Ada berbagai masalah dalam kehidupan Anda. Nah, yang sering terjadi adalah kita galau tidak jelas, khawatir nggak jelas, gerasak-gerusu. Padahal yang perlu Anda lakukan hanya satu langkah, yaitu cuci atau lap jendela buram Anda. Buka saja jendela buram Anda, lalu lap dengan rapi dan seriuslah bekerja keras untuk membersihkannya. Dengan jendela buram ini, solusi akan langsung terlihat. Nah, rezeki itu sudah ada di tengah-tengah kita rupanya. Coba sekarang tahan napas, tidak usah lama-lama, cukup 5 menit. Tidak bisa? Kok nggak bisa? Ya, kenapa? Karena rezeki berupa napas itu memang sudah ada di sekitar kita. Yang tidak mudah dilakukan itu adalah menahan nafas. Padahal rezeki itu dipaksa masuk ke dalam diri kita. Kita tidak pernah menganggap bahwa napas itu bukan rezeki, karena menurut kita napas itu adalah anugerah. Maka kita mengatakan napas bukan rezeki. Seandainya kita tahu bahwa napas itu adalah rezeki, sesungguhnya nafas itu adalah rezeki. Begitulah jalannya rezeki. Jalannya rezeki itu sama seperti nafas. Rezeki pada setiap orang itu dipaksa. Rezeki itu datangnya dipaksa. Mungkin yang membuat kita tidak bisa bernafas adalah tertahannya hidung kita. Ada satu cerita, waktu itu istri saya sedang menghadiri wisuda anak saya yang kedua, wisuda SD. Acaranya lumayan lama, sekitar 4 jam. Sebelum acara dimulai, istri saya gelisah, keringat dingin. Abi, aku harus pulang. Kenapa kok kamu pulang? Ini acaranya belum selesai. Gak enak lah. Aku harus pulang, Bi. Istri saya harus pulang karena harus menyusui anak kami yang kelima. Akhirnya istri saya lari tergopoh-gopoh naik motor untuk pulang ke rumah dan kemudian balik lagi ke sekolah setelah selesai menyusui. Saat istri saya pulang, saya berpikir, Masya Allah, begitu jalannya rezeki ya. Rezeki itu jalannya dipaksa. Si bayi, anak kelima kami, sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bayi hanya bisa sekedar menangis, oe, 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 merengek sedikit saja. Di sekeliling kita ada banyak sekali orang yang kebelet sampai berkeringat dingin untuk memberikan rezekinya kepada kita. Mereka pengen sekali kasih rezeki untuk kita. Dan inilah yang terjadi pada diri saya. Ya, tidak bisa apa-apa. Saya rasa hanya anak bayi yang tepat untuk itu. Dengan sedikit merengek, oe, 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 kemudian jendela saya buka sehingga menjadi jernih. Lalu orang-orang itulah yang malah kebelet ngasih rezekinya kepada saya. Anda pun begitu, saat ada sekitar 1.000 orang yang dititipkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berkata, "Hei, kasih kepada si fulan rezeki itu." Namun Anda sendiri justru menutup jendela itu. Jendela Anda buram. Akhirnya, orang yang mau memberikan rezeki bingung, mau kasih Anda di mana. Anda hanya ada di dalam rumah, dan jendela rumah Anda tertutup. Anda pun hanya merengek, mengeluh, gelisah, galau, dan mengatakan bahwa rezeki Anda tidak ada. Hei, padahal, Masya Allah, rezeki itu berlimpah ruah, ada di tengah-tengah kita. Seperti nafas yang tidak Anda pahami. Yang ilmu magnet rezeki sebenarnya sederhana sekali. Bagaimana Anda bisa membersihkan jendela buram? Maka kalau sudah tahu tentang hakikat rezeki ini, Anda tidak perlu susah-susah mencari rezeki. Yang perlu Anda lakukan adalah bersusah-susahlah, berpayah-payahlah, berikhtiarlah, dan bekerja keraslah untuk membersihkan jendela buram Anda. Nah, jendela Anda itu perlu dibersihkan. Jendela Anda itu perlu dirapikan. Yang paling penting untuk Anda adalah ketenangan hati bahwa rezeki Anda itu sudah ada. Bagi Anda tidak penting rezekinya, Anda hanya membutuhkan ketenangan dan nafas Anda tersedia. Anda hanya perlu tenang, yakin bahwa mobil yang akan menjemput Anda sudah ada di depan. Tidak tertutupi oleh jendela Anda yang buram. Jadi, yang perlu dilakukan adalah membuat lambang dari jendela bersih itu, yaitu ketenangan batin, damai, enak, nyaman. Itu yang perlu Anda perjuangkan. Hakikat kekayaan bukanlah memiliki harta, sebab harta sudah ada di tengah-tengah Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah membuat jiwa menjadi tenang. Kalau sekarang Anda memiliki utang yang banyak, sesuai dengan ilmu Law of Projection, ganti kata utang menjadi amanah. Tujuannya supaya hati Anda tenang. Mungkin selama ini Anda berbuat salah. Karenanya, mohon ampunlah kepada Allah. Dekati Allah hingga Anda pun menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi yang perlu dilakukan adalah bersihkan jendela buram Anda, bukan mencari rezeki. Tanda jendela bersih adalah hati yang tenang. Kalau hati Anda tenang, rezeki pasti datang. Nah, saya doakan semoga semua yang membaca buku ini, termasuk mendengarkan buku ini, mendapatkan keberkahan berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, jiwa Anda tenang, kejar dan perjuangkan mati-matian agar hati Anda menjadi tenang. Luar biasa. Bab ke-7, jendela buram. Jendela buram adalah kepanikan, kegelisahan, ya, maka dari itu buang jauh-jauh dan kita berusaha untuk membersihkan jendela buram kita. Kita berusaha untuk lebih tenang dalam kondisi apapun. Masya Allah. Ini kiranya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjut di bab 8 dan nantikan bab berikutnya yang makin menarik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.